Kamis Putih, 2 April 2026. Perintah baru Kristus. Keluaran 12 ayat 1 sampai 14, Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, 31 sampai 35. Dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 14, Saudara, Tuhan Allah memberikan petunjuk terperinci kepada orang Israel tentang perjamuan Paskah pertama pada malam pembebasan mereka dari Mesir. Menurut ayat 5, setiap keluarga harus memilih seekor anak domba yang tidak bercacat, jantan, dan berumur setahun. Mereka harus menyembelihnya saat senja, membubuhkan darahnya pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, dan memakan domba panggang itu dengan roti tak beragi dan sayur pahit dengan cepat, dalam keadaan berpakaian lengkap, siap untuk pergi meninggalkan tanah Mesir. Melihat darah pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah-rumah itu, Tuhan akan melewatinya saat ia menjalani tanah Mesir untuk menjatuhkan hukuman kepada semua ilah atau dewata Mesir dengan mengambil nyawa anak-anak sulung di negeri itu. Orang Israel diperintahkan untuk mengenang, menghayati, dan merayakan malam itu sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Pesan intinya, keselamatan dari Tuhan Allah datang melalui darah anak domba. Dan umat dipanggil untuk mengenang, menghayati, dan merayakan pembebasan mereka melalui perjamuan Paskah. Sekarang Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, 31 sampai 35. Pada malam sebelum kematiannya, Yesus yang mengetahui bahwa saatnya telah tiba, bangkit dari perjamuan, menanggalkan jubah luarnya, dan membasuh kaki para murid. Suatu tindakan yang biasanya dilakukan oleh pelayan yang paling rendah kedudukannya. Setelah membasuh kaki mereka, ia berkata, "Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Ayat 14 dan 15. Kemudian ia juga memberikan perintah baru, entole kaine, perintah baru kepada murid-muridnya. "Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Mungkin kita bertanya, saudara, mengapa Tuhan Yesus berkata-kata tentang perintah baru? Apa yang baru dari perintah itu? Kebaruannya terutama terletak pada klausa atau ungkapan, "Sama seperti aku telah mengasihi kamu." Katos, egapesa, himas. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ungkapan ini mentransformasikan perintah itu dalam beberapa cara yang mendalam. Pertama, perintah baru berisi sebuah pola atau tolok ukur yang baru. Dalam perjanjian lama, kasih diukur dengan ungkapan "seperti dirimu sendiri", sebuah tolok ukur manusiawi. Dalam Imamat 19 ayat 18b kita membaca, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tuhan Yesus menaikkan tolok ukur tersebut secara dramatis. Mengasihi sesama dengan kualitas, kedalaman, dan keikhlasan tanpa pamrih yang sama seperti kasihnya kepada murid-muridnya. Ini merupakan kasih yang berkorban, berhati hamba, dan tanpa syarat. Sebelum memberikan perintah baru ini, Tuhan Yesus mempraktekannya lebih dulu dengan membasuh kaki murid-muridnya. Padahal pembasuhan kaki merupakan tugas dari pelayan atau hamba yang paling rendah. Tapi Dia, Tuhan dan Guru mereka, merendahkan diri untuk melayani mereka. Kasihnya akan mencapai puncaknya di kayu salib. Menyebut para murid sahabat, philos atau philoi dalam bentuk jamak,
Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Yesus memberikan nyawanya bagi mereka, bahkan bagi kita yang terbilang di antara domba-dombanya. Lihat Yohanes 10 ayat 11 dan 15. Padahal sahabat-sahabat dan domba-dombanya itu adalah orang-orang berdosa. Mengasihi seperti Kristus mengasihi, berarti mengasihi bahkan ketika itu berarti mengorbankan kenyamanan, gengsi, bahkan nyawa kita sendiri. Yang kedua, perintah baru memiliki lingkup atau fokus yang baru. Sementara Imamat 19 ayat 18 berkata-kata tentang sesama yang seringkali berkonotasi sesama orang Israel, Yesus berbicara kepada murid-muridnya sebagai sebuah komunitas yang baru, yang kelak bernama gereja. Perintah ini menekankan kasih di dalam keluarga kaum beriman. Kapan seorang dengan yang lain. Kasih timbal balik di antara murid-murid Kristus ini menjadi suatu tanda yang nyata dari kemuridan Kristen. Ketiga, perintah baru memiliki kuasa atau motivasi yang baru. Dalam perjanjian lama, orang Israel harus menaati perintah-perintah Tuhan Allah karena rasa syukur atas pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Sekarang, motivasinya berakar pada karya penebusan Kristus. Ia telah mengasihi kita terlebih dulu, bahkan sampai akhir. Yohanes 13 ayat 1. Dan melalui Roh Kudus yang dijanjikan dalam Yohanes 14 sampai 16, orang percaya menerima kuasa ilahi untuk mengasihi dengan kasih Allah sendiri. Ini bukan sekedar tuntutan yang lebih tinggi, ini adalah perintah yang mengalir dari realitas baru berupa persatuan dengan Kristus. Kita mengasihi karena kita telah dikasihi olehnya, dan kasihnya dicurahkan ke dalam hati kita. Keempat, saudara, suatu hasil perintah baru ini mencakup hasil dan kesaksian yang baru. Yesus menambahkan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ciri khas orang Kristen bukan terutama mukjizat-mukjizat, ajaran-ajaran yang benar semata atau superioritas moral, tetapi kasih yang rela berkorban di antara mereka sendiri. Bapak Gereja Tertullianus yang hidup dalam kurun waktu 155 sampai 220 Masehi pernah mengutip komentar orang-orang yang tidak percaya tentang para pengikut Kristus. Lihatlah betapa mereka saling mengasihi. Di dunia yang syarat dengan perpecahan, pengejaran atas kepentingan diri sendiri, bahkan pengkhianatan, kasih semacam ini akan memberikan kesaksian yang kuat tentang realitas Injil. Perintah ini, saudara, sangat cocok dengan percakapan di ruang atas dalam Yohanes 13-17, di mana Yesus mempersiapkan para murid untuk kepergiannya. Perintah ini merupakan suatu seruan untuk meneladani Dia dan ajakan untuk hidup dalam kuasa kasih-Nya. Kemudian Rasul Yohanes mengulangi perintah ini dalam suratnya. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 7, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Aku. Pendeknya, saudara, kebaruan perintah itu ada pada Kristus. Kasih tidak lagi didefinisikan oleh batasan-batasan manusia atau bayang-bayang perjanjian lama, melainkan oleh Sang Firman yang berinkarnasi, Sang Firman yang menjadi manusia, yang disalibkan, mati dan bangkit, yang mengasihi kita sampai akhir. Pesan intinya adalah Yesus menunjukkan kasih-Nya melalui pelayanan yang rendah hati dan penuh pengorbanan, dan memerintahkan para pengikut-Nya untuk saling mengasihi dengan cara yang sama. Kasih yang saling memberi dan melayani adalah ciri khas kemuridan Kristen. Refleksi. Dengan tema perintah baru Kristus, kedua bagian Alkitab ini sama-sama menunjukkan kepada kita bahwa pembebasan ilahi selalu mengarah pada cara hidup bersama yang baru dalam kasih. Dalam kisah Keluaran, darah anak domba Paskah membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, dan Tuhan Allah memberi mereka perjamuan bersama dan sebuah perintah abadi untuk mengingatnya.
Dalam Yohanes 13, Yesus anak domba Paskah yang sejati memberikan tubuh dan darahnya bagi kita, dan pada malam yang sama ia membasuh kaki murid-muridnya dan memberikan perintah baru, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Secara teologi, saudara, hubungan Paskah Keluaran 12 dan Yohanes 13 sangat indah. Paskah kuno adalah sebuah tanda pembebasan. Paskah baru, perjamuan kudus, adalah realitas pembebasan. Darah anak domba melindungi Israel dari kematian. Darah Kristus menyelamatkan kita dari kematian kekal. Dan tanda pembebasan yang baru ini bukanlah sekedar perjamuan, tetapi komunitas yang dicirikan dengan kasih yang melayani, dengan rendah hati dan kerelaan berkorban, sebagaimana tampak dalam peristiwa pembasuhan kaki. Saat kita berpartisipasi dalam pembasuhan kaki dan perjamuan kudus, kita tidak sekedar mengingat dua peristiwa yang terpisah, kita memasuki kisah yang sama. Tuhan Allah yang menyelamatkan Israel melalui darah anak domba, kini menyelamatkan kita melalui tubuh dan darah putranya. Allah yang sama yang memerintahkan Israel untuk mengingat Paskah, kini memerintahkan kita supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, dan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sebagai komunitas Kristen yang berasas Anabaptis Mennonite, teladan dan perintah Tuhan Yesus merupakan sebuah seruan yang sangat konkret. Pembasuhan kaki bukan sekedar ritual atau upacara. Pembasuhan kaki merupakan suatu perumpamaan yang diwujudkan dari perintah baru Kristus. Saat kita membasuh kaki seorang dengan yang lain serta berbagi roti dan anggur perjamuan, kita bersama-sama menyatakan kita adalah umat perjanjian baru yang telah dibebaskan oleh anak domba Allah. Dan oleh karena itu kita akan saling melayani dengan kasih yang sama seperti yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada kita. Saudara, biarlah Kamis Putih menjadi perjumpaan yang baru dengan anak domba yang mengasihi kita dan memanggil kita untuk saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Saat kita membasuh kaki dan merayakan perjamuan kudus, kiranya Roh Kudus memenuhi kita dengan kasih yang rendah hati, saling melayani, dan rela berkorban. Kasih yang sama seperti yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada kita. Terpujilah Allah. Amin.